Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Kali ini saya akan melanjutkan materi di kelas 10 ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang hakikat negosiasi, kemudian ada strukturnya, ada kaidah kebahasanya. Nah, sekarang saya akan memberikan materi terkait dengan contoh teks negosiasi beserta analisis strukturnya ya. Nah, ini kita buka dulu. Di sini saya sudah memberikan contoh teks negosiasi jual beli ya. Jadi yang pertama untuk pertemuan kali ini kita melihat contoh atau membaca contoh tentang teks negosiasi jual beli. Kemudian nanti kita langsung saja menganalisis strukturnya ya. Baik, kita langsung saja ya. Nah, di sini sudah ada contoh teksnya. Saya sudah memberikan contoh teksnya. Saya sudah juga memberikan komentar-komentarnya terkait dengan strukturnya. Nanti kita akan melihat ya analisisnya. Jadi di sini pada teks ini ada teks tentang membeli novel baru. Jadi suatu hari ada seorang siswa sekolah menengah pertama pergi ke toko buku bekas. Dia datang ke sekolah toko buku bekas itu untuk mencari buku dengan tahun yang lama. Setelah beberapa menit mencari, dia tidak menemukan buku yang ia cari. Karena bingung, tidak menemukan di rak buku, dia mendatangi seorang penjaga yang sedang menata buku di sudut ruangan. Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Ada yang bisa saya bantu, Nak? Nah, di sini jadi ada semacam pembuka dalam sebuah pembicaraan. Kita lihat di sini strukturnya berarti apa ya? Langsung saja kita analisis ya. Nah, ini kita sorot di sini. Nah, di situ ada tertulis orientasi ya. Jadi di sini adalah termasuk bagian struktur orientasi. Jadi pada salam dan juga menjawab salamnya itu merupakan bagian struktur orientasi pada teks negosiasi. Kita lanjutkan ya. Iya, saya mencari buku novel Siti Nurbaya. Sudah mencari di rak novel. Nah, ya, gitu ya. Jadi sudah Pak, tetapi tidak ada. Nah, di sini kita lihat apa ini bagian struktur apa ini. Nah, ini merupakan sebuah permintaan ya. Jadi si anak tadi ini mencari buku Siti Nurbaya tetapi tidak ketemu, akhirnya dia bertanya atau meminta kepada penjaga untuk apakah buku ini masih ada atau tidak, seperti itu ya. Jadi ini bagian permintaan. Kita lanjutkan. Baik, saya coba carikan di gudang, silakan tunggu di ruang tunggu ya. Baik, Pak, terima kasih. Nah, kita lihat di sini. Setelah ada permintaan, biasanya ada pemenuhan ya. Nah, itu penjaganya kemudian menjawab lagi, kebetulan saya cari di gudang masih tersisa satu, ini bukunya. Nah, ini ada sebuah pemenuhan dari sebuah permintaan yang tadi diminta oleh si anak tentang buku novel Siti Nurbaya ya. Nah, kemudian kita setelah ada pemenuhan, biasanya ada apa? Nah, dilihat di sini ya. Nah, ini bagian agak panjang, ini berarti sebuah penawaran ya. Baik, kita baca. Nah, ini kita sorot dulu di sini. Nah, berapa harga buku ini, Pak? Nah, penjaga menjawab, 58.000, Nak. Nah, harga itu terlalu mahal untukku, Pak. Boleh saya menawar? Boleh, silakan saja, kata si penjaga itu ya. Baik, bisa tidak harganya jadi 45.000 rupiah saja, Pak. Nah, seperti itu. Jadi ada penawaran dari harga yang 58.000 kemudian ditawar oleh si anak 45.000 rupiah. Nah, kemudian si penjaga ini menjawab lagi, begini sudah langka, jadi harganya harga segitu terlalu murah. Kemudian anak ini memberikan penawaran lagi, jadi di sini tawar lagi. Uang saya tidak cukup. Bagaimana kalau 48.000 saja? Saya harap Bapak mau membantu. Ini untuk tugas sekolah saya, Pak, gitu ya. Jadi itu untuk tugas sekolahnya ternyata. Kemudian si penjaga ini masih kekeh gitu ya, masih kekeh dengan harga yang kalau segitu tuh harga yang terlalu murah ya. Itu terlalu murah. Bagaimana kalau 55.000 saja? Itu sudah termasuk murah. Mungkin kalau kamu cari toko buku lain tidak ada lagi ya. Jadi si bapak ini ternyata masih kekeh lagi, itu ternyata terlalu murah seperti itu ya. Kemudian si anak ini terakhir ya, menawar dengan harga terakhir. Tapi uang saya hanya 50.000 seperti itu. Nah, di sini ini terjadi tawar menawar ya. Nah, setelah jadi tawar menawar itu apa selanjutnya? Nah, kita lihat besar tujuannya ya. Jadi ada besar tujuannya seperti ini,
Begini saja, saya akan berikan buku ini dengan harga 50.000, bagaimana? Seperti itu ya. Jadi setelah tadi ditawar 50.000 ternyata disetujui. Baik Pak, saya beli bukunya, seperti itu ya. Ini bagian struktur persetujuan. Jadi kalau tadi ada struktur penawaran, setelah ada penawaran, biasanya ada persetujuan ya. Nah, kemudian si penjaga bukunya, kita lihat struktur selanjutnya ini. Nah, ini ya. Kemudian ada pembelian. Setelah ada persetujuan, tidak lantas kan setelah ada penawaran harganya disetujui, tidak langsung lantas pergi seperti itu saja ya tanpa membelinya. Pasti ada pembelian. Jadi ini dua kalimat ini merupakan bagian struktur pembelian. Ini uang pas ya Pak, terima kasih sudah membantu saya. Iya, sama-sama, seperti itu. Nah, ini bagian pembelian. Kemudian terakhir, ini merupakan penutupnya. Selamat siang Pak, selamat siang, seperti itu ya. Nah, itu merupakan struktur contoh teks negosiasi jual beli ya. Jadi kalau diawali dengan adanya orientasi, kemudian ada permintaan ya. Ini bagian permintaannya. Kemudian ada permintaan, ada pemenuhan. Ya, seperti itu. Setelah itu ada penawaran ya. Jadi tidak lantas dibeli tapi biasanya ada proses penawar-menawar. Setelah itu ada persetujuan dan pembelian. Kemudian diakhiri dengan penutup ya. Itu seperti itu. Nah, ini merupakan contoh teks negosiasi jual beli dengan analisis strukturnya. Kalau ada pertanyaan, silakan seperti biasa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, kemudian share video ini kepada teman-teman yang lain sehingga teman-teman yang lain juga mendapatkan ilmu yang sama ya. Demikian pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.